welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Semoga semua masih dalam keadaan semangat, sehat, walafiat. Amin ya rabbal alamin. Aku mau ngucapin terima kasih teman-teman udah bertahan di rumah aja sampai sejauh ini. Dan walaupun kalian keluar, kalian tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada dan tetap pakai masker, cuci tangan yang rutin. Pokoknya kalian hebat, kalian udah bertahan sejauh ini. Kalian pahlawan di tahun 2020 ini. Easy ya, menjadi pahlawan sekarang tuh kalian cukup patuh dan juga kalian cukup ya stay at home. Kalau misalnya tidak butuh-butuh banget, ya keluar boleh kalau ada emang kepentingan yang benar-benar urgent atau mau ngebeli barang. Tapi ya thank you so much, kalian udah benar-benar menjadi pahlawan. Thank you guys. So guys, kemarin aku di Instagram udah polling apa sih judul yang pengen kalian aku bahas di YouTube kali ini. Nah, kemarin aku udah ngebahas tentang tips and trick buat ngadepin orang tua dan juga buat memilih jurusan supaya nantinya kalian gak nyesel. Nah, today aku pengen ngebahas buat topik yang kedua, dan sebenarnya tuh pollingnya tuh balance ya, mirip-mirip tipis. Jadi aku memutuskan untuk juga ngebahas yang kedua, yaitu tentang bocoran pelajaran apa aja sih kak, mata kuliah apa aja sih kak yang dipelajari di jurusan psikologi. Ya mungkin ada beberapa perbedaan. Kalau di aku misalnya biopsikologi, di kampus lain psikologi faal, tapi sebenarnya sama aja, cuma mungkin ada nama-nama mata kuliah yang berbeda. Dan juga mungkin tiap kampus ada perbedaan, tapi ya berikut aku akan ngasih gambaran-gambaran mata kuliah apa aja yang biasanya dipelajari di jurusan psikologi. Jadi psikologi itu ada saintek, ada soshum. Itu kalian bisa pilih, kalian lebih minat ke yang saintek apa yang soshum. Biasanya kan ada pilihan tuh. Jadi aku kuliah, sekali lagi aku ingetin, banyak banget yang nanya, aku kuliah di mana? Aku kuliah di salah satu universitas swasta di Yogyakarta, dan jurusan aku jurusan psikologi. Oke, dan aku sekarang alhamdulillah lulus di bulan April 2020. Nah, cuma belum wisuda hingga saat ini, yang apa ya guys. Oke, mohon bersabar. Aku belum lulus. Udah lulus tapi belum diwisudain. Oke guys, lanjut. Untuk tidak memperpanjang waktu ngebahas mata kuliah apa aja sih yang dibahas di jurusan psikologi, aku ingetin sekali lagi, mungkin tiap kampus ada perbedaan nama, perbedaan kurikulum. Nah, tapi ini gambaran yang aku dapati selama aku berkuliah di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Oke, sebelum menonton video ini jangan lupa buat apa guys? Buat like, comment, and subscribe video YouTube aku. Oke guys, di sini aku pakai kurikulum yang lama. Jadi kurikulum aku itu sekarang udah pada diganti kurikulumnya. Ada perubahan-perubahan yang mana mata kuliahnya jadi digabung gitu. Kayak wawancara observasi. Nah, dulu aku tuh wawancara dipisah sama observasi. Kalau sekarang tuh digabung. Jadi ada beberapa kurikulum yang memang ada perubahan. Tapi ya so far masih banyak yang sama. Kayak statistika jadi dipisah. Nah, kalau zaman aku dulu digabung. Oke guys, yang pertama aku mau ngejelasin kalau misalnya kita masuk kuliah itu bakal ada yang namanya sistem paket. Nah, jadi waktu awal itu aku baru masuk, kita paket dan kita dibatasin buat ngambil SKS-nya. Dulu aku itu semester 1 aku ngambil 22 SKS karena memang paketnya begitu guys. Nah, namun ketika kalian sudah terlepas dari paket, kalian bisa mengambil maksimal ngambil SKS itu 24 SKS. Nah, nanti ketika kalian sudah memilih IPK atau kalian sudah di atas 3 atau 3, nah kalian bisa memilih batas maksimum pemilihan SKS, yaitu 24 SKS. Jadi kalau misalnya aman aja nih kalian, ketika semester 1, semester 2 itu IPK kalian itu 3 atau 3 ke atas, kalian bisa selanjutnya mengambil jumlah SKS yang maksimum gitu. Jadi kalau kalian udah bisa ngambil jumlah SKS yang maksimum, maka semakin cepat pula kalian bisa mengambil mata kuliah skripsi nantinya, dan semakin cepat pula kalian lulus gitu guys. Jadi ya usahakan IPK-nya tetap stabil begitu. Nah, di semester 1 itu aku
aku masih paket, jadi masih 22 SKS. Di sini aku belajar antropologi, aplikasi komputer, bahasa Inggris. Jadi masih kebanyakan itu mata kuliah yang masih dasar-dasarnya aja. Kalau dalam bidang psikologinya, psikologi dasar 1, psikologi sosial 1, rentang perkembangan manusia 1, sosiologi komunitas. Jadi di sini tuh psikologinya masih sedikit kalau semester-semester awal dan masih dasar-dasar kayak kita mempelajari teori-teori dulu. Nah, itu di psikologi dasar 1 itu. Jadi nanti ada psikologi dasar 2, psikologi sosial 2. Jadi yang awal itu ya pasti masih teori-teori aja. Cuma di sini yang patut kita garis bawahi, kita tetap belajar yang namanya bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris 1? Karena nantinya ada bahasa Inggris lanjutan di semester berikutnya. Ada bahasa Inggris, ada aplikasi komputer, ada praktikum aplikasi komputer. Nah, jadi ibaratnya ya pengenalan lah. Mata pelajaran SMA tuh masih dimasukin gitu. Kayak dulu kalian belajar tentang sosiologi. Nah, di sini ada sosiologi komunitas. Atau kalian belajar tentang aplikasi komputer. Di sini juga kalian belajar tentang aplikasi komputer dan praktikumnya. So, yang pada nanya, Kak, sebenarnya mata kuliah di kuliah tuh ada yang mata pelajaran di SMA nggak sih? Ada, guys. Tenang ya. Jadi nggak langsung kaget kok. Nah, kalian baru masuk gak langsung disuruh praktek, enggak. Jadi banyak yang nanya, Kak, aku pemalu di SMA-nya. Tenang, kalian diajarkan beradaptasi dulu, kalian diajarkan berteman dulu di perkuliahan, kalian diajarkan presentasi-presentasi dasar yang nantinya kalian akan terbiasa dengan kondisi kayak gitu. Nah, karena IPK aku nyampe, so di semester genap 2016 aku bisa ngambil 24 SKS. Tapi jangan salah, di semester genap ini juga masih ada mata kuliah dasar umum, ada bahasa Indonesia, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, terus ada statistika juga. Nah, cuma di sini ada observasi, wawancara, terus ada psikologi industri dan organisasi, psikologi pendidikan. Nah, jadi di S1 ini kita masih belajar semua dasar-dasar psikologi, baik itu psikologi pendidikan, psikologi organisasi, dan industri dan organisasi. Kita masih belajar ya dasar-dasarnya lah. Jadi belum pengelompokan jurusan itu tuh belum gitu guys. Nah, buat yang pemalu nih, gak usah khawatir. Nanti ketika wawancara dan observasi, kalian biasanya akan berkelompok, tapi tetap latihan individu. Cuma di sini kalian ya belajar untuk beradaptasi. Jadi gak usah khawatir buat yang tidak percaya diri segala macam untuk masuk ke jurusan psikologi ini guys. Nah, di semester ganjil 2017 itu aku ada mata kuliah bahasa Inggris terapan. Nah, lanjutan dari bahasa Inggris yang sebelumnya. Jadi kalau di kampus aku untuk melanjutkan bahasa Inggris terapan ini, kita harus tes TOEFL dulu di kampus guys, dan ada standarnya. Jadi kalau misalnya tes TOEFL kita udah memenuhi syarat, kita bisa ngambil mata kuliah bahasa Inggris terapan ini gitu. Mungkin kebijakan tiap kampus beda-beda, but di tempat aku kayak gitu. Nah, yang di semester 1 aku belajar filsafat, di semester ini aku belajar filsafat ilmu dan logika. Jadi kayak lanjutan dari filsafat yang tadi. Kalau tadi filsafat doang, nah ini ada filsafat ilmu dan logikanya. Ini buat yang suka-suka filsafat nih, kalian bisa banget nih masuk ke jurusan ini ya guys. Nah, di sini mata kuliah dasar umumnya ada kewirausahaan, ada pendidikan agama Islam juga. Jadi karena aku agama Islam, jadi aku ngambil mata kuliah pendidikan agama Islam, tapi nanti kalian bisa milih menurut agama kalian masing-masing. Jadi tetap belajar agama, fondasi agama tuh dari kita TK, SD, SMP, SMA, bahkan di perkuliahan pun tetap ada. Nggak tahu di kampus lain, tapi di kampus aku tetap ada. Di sini habis statistika kita bisa melanjutin ke psikometri gitu guys. Jadi ukur-mengukur di bidang psikologi. Ya, you know lah, aku lemah dalam hitung-menghitung. Dan kalau kalian udah lulus di mata kuliah tentang perkembangan manusia 1, kalian bisa lanjut di mata kuliah di semester ganjil ini rentang perkembangan manusia 2. Jadi di perkuliahan itu ya kalian harus lulus dulu di mata kuliah yang 1 untuk melanjut ke jenjang berikutnya. Jadi biasanya di semester akhir itu mata kuliah yang itu sebenarnya perkembangan dari mata kuliah yang kita pelajari di awal semester. Jadi tetap di awal harus serius supaya bisa ngambil mata kuliah itu di semester berikutnya. Nah, di semester 4 ini kalian baru bisa memilih sesuai dengan minat bidang kalian nih, kayak mata kuliah yang sesuai dengan minat bidang kalian. Di sini aku memilih bimbingan konseling sekolah karena aku pengen banget buat langsung berhadapan sama anak-anak dan
ya aku ngerasa seneng aja ngambil mata kuliah bimbingan konseling sekolah ini gitu. Jadi kalau kalian nanya beda nggak Kak BK sama psikologi, itu akan dibahas di video berikutnya. Nah tapi ya di psikologi pun kita ngebahas tentang bimbingan konseling dan sekolah. That's why banyak juga sekolah-sekolah swasta yang udah memperkerjakan sarjana psikologi buat menjadi guru BK-nya gitu guys. Jadi nggak usah khawatir buat cerita ke guru BK karena kebanyakan mereka juga udah sarjana psikologi. Di sini juga belajar kepemimpinan, konstruksi alat ukur, metodologi penelitian kualitatif, metodologi penelitian kuantitatif, psikologi dasar 2 yang mana lanjutan psikologi dasar 1 tadi, psikologi klinis, psikologi sosial 2 yang mana lanjutan sebelumnya, dan psikopatologi. Jadi kayak psikologi abnormal gitu, psikopatologi. Jangan mengartikan psikopatnya ya. Nah, mungkin itu gambaran yang bisa aku berikan gitu. Dan untuk semester 5, semester 6, semester 7 di situ kita udah bisa mulai nyusun fokus untuk judul apa yang bakal kita ambil untuk penelitian kita skripsi. Dan kenapa aku bisa selesai 3,5 tahun, kenapa skripsi itu gimana Kak, enaknya semester berapa buat nyari judulnya, itu akan aku bahas di video lanjutan dari video ini, yang mana kalian harus like, comment, and subscribe dulu video YouTube channel aku, dan jangan lupa buat ngidupin loncengnya yang di sebelah tanda subscribe. Nah itu ada lonceng, kalian hidupin biar kalian gak ketinggalan. Belibet ya dari tadi saya ngomongnya. Oke guys, thank you for watching, dan semangat buat teman-teman yang masih berjuang buat dapetin gelar SPSI dan juga teman-teman yang ingin masuk ke jurusan psikologi. Semangat pokoknya, ya itu gambaran yang bisa aku gambarkan mengenai mata kuliah apa aja yang dipelajari di jurusan psikologi di kampus aku. Dan sepengetahuan aku sekarang itu mereka udah dipaketinnya banyak ya. Jadi semester 2 masih paket, semester 3 masih paket kayaknya. I don't know. Tapi ya setiap tahun kayaknya ada perubahan mungkin. But so far ya begitulah pandangan-pandangan kalian supaya nantinya nggak kaget. Tetap ada mata pelajaran SMA yang masuk di mata kuliah ketika kalian nanti berkuliah. Dan jangan khawatir kalau kalian nanti ngerasa apakah kalian mampu mengikuti mata kuliah itu atau tidak. Karena di awal-awal kalian tetap dikasih teori dan gambaran dulu mengenai apa yang akan kalian pelajari nantinya di semester lanjutannya. Jadi nggak kaget. Jadi di semester 1 ada psikologi dasar 1, di semester berikutnya ada psikologi dasar 2. Nah itu kan udah digambarkan di psikologi dasar 1 tadi. So guys, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, and thank you for watching. Bye bye.